Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nama Marsy dari Darjah UIN Salatiga akan membuat video pembelajaran PBL. Video bisa kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, selamat pagi anak-anakku. Pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surat apa? Surat Ad-Duha ya. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang surat Ad-Duha ya. Tapi nanti kita akan memperdalam lagi ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan berdoa dan akan dipimpin oleh ketua kelas kita yang bernama Rehan. Rehan dipimpin berdoa. Berdoa ya, di sini aja ya. Bismillah. Enggak usah ini ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala menunduk, doakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku semua, sebelum memulai pembelajaran, Bu Marsy akan mengabsen dulu ya. Yang pertama Abdul Hafiz Yusan, Aira Ayudia, Alintang Putri Janardi, Aska Fatir Saputra, Azura Oktaviani, Arjuna Mahesa Putra. Ya. Izin sakit? Ya. Jihan Wahyu, Khairunisa, Madalena, sakit, Muhammad Fahri, Muhammad Abinaya, Rafa, Raihan, Reza, Sikit, ya. Safira, Liandra Kurniawan. Hadir. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semuanya berdiri. Ada salah satu yang bisa menjadi dirijen, Mbak Nisa. Ya, Mbak Nisa maju di depan ya, memilih teman-temannya dirijen ya, kayak pas. Ayo, Nak.
surat Ad-Duha. Masih akan tanya ya. Coba surat Ad-Duha terdiri dari berapa ayat? 11. Ya, alhamdulillah ya masih ingat. Dan diturunkan di mana? Ya, di kota mengenal lebih dekat yang namanya surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha adalah surat keberapa? Keberapa? Ya, ke-93 dalam Al-Quran. Surat ini memiliki berapa? 11 ayat. Termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Ya, yang berarti surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad pindah ke mana? Ya, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Sekarang kita belajar tentang latar belakang turunnya surat Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau merasa sedih. Kenapa sedih? Karena wahyu dari Allah datangnya terlambat ya. Allah ingin memberi ketenangan kepada Nabi Muhammad dan meyakinkan bahwa Allah itu selalu ada untuknya dan tidak akan meninggalkan ya. Tapi Nabi Muhammad cemas, resah, gelisah karena kok lama nggak ada ayat turun lagi ya. Jadi maka turunlah yang namanya surat Ad-Duha. Jadi untuk menghibur ya. Baiklah ya, untuk kita biar bacaan surat Ad-Duhanya benar sesuai dengan ilmu tajwid ya. Nanti Bu Mansi akan membaca dan kalian menirukan ya. Ya. Sambil disimak, diperhatikan mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek, mana yang dibaca dengung, ada yang dibaca samar ya. Itu aturan dalam membaca Al-Quran sesuai apa? Ilmu tajwid ya. Bu masih akan membacakan ayat ke ayat. Nanti kalian
ووجدك عائلا فأغنى فأما يتيم فلا تقهر
ya. Ya, nanti masih ada sedikit ya yang perlu dibenerin lagi ya tajwidnya ya. Selain kita harus membaca, ya, kita harus memahami apa yang ada di kandungan isi Al-Quran surat Ad-Duha. Bagaimana caranya kita biar supaya bisa paham, bisa mengerti apa yang ada, kesan-kesan yang ada di surat Ad-Duha? Berarti kita harus membaca dan memahami arti dari surat Ad-Duha ya. Baik, kita akan memahami ya arti dari surat Ad-Duha, yaitu 1 sampai berapa? Sampai 11 ya. Kita harus baca, dipahami maknanya, artinya, biar kita bisa nanti kita bisa nanti mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baiklah, ya. Untuk kelompok 1 dibaca arti surat Ad-Duha ayat 1. Ya, yang lebih kompak lagi bacanya, ayo. Iya, demi waktu duha. Yaitu waktu duha kapan? Ketika matahari naik. Sholat duha itu waktunya kapan? Pagi, malam, sore, pagi. Yaitu waktu matahari dari terbit naik sepenggalah ya. Sepenggalah itu setinggi tongkat ya. Yang untuk kelompok 2 dibaca arti dari surat Ad-Duha ayat 2. Iya, demi malam apabila telah sunyi. Nek malam itu sunyi apa rame ya? Iya, sunyi ya, karena dengan kegelapan malam, malam itu tempat untuk beristirahat. Yang siangnya mulai pagi sampai siang sudah beraktivitas, berangkat sekolah, ya, kerja, ngaji, udah capek. Maka pada malam, ya malamlah waktu kita untuk beristirahat. Maka malam juga selang ya ini. Ya. Baiklah, yang kelompok 3 dibaca
lahir tidak mengerti, belum tahu ya wajah ayahnya ya. Kalian semua bersyukur ya. Kalian semua bersyukur masih ditungguin ayahnya. Ya. Alhamdulillah. Kita syukuri ya. Karena Nabi Muhammad sebelum lahir saja sudah ditinggal ayahnya ya. Terus pada usia 6 tahun ditinggal ibunya. Siapa nama ibunya? Aminah. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Iya. Ya, itulah. Yang selanjutnya ayat 7 kembali kelompok 1. Ayo dibaca, dipahami. Iya. Dia itu maksudnya Allah ya, mendapati bahwa seseorang bingung, ya yang bingung. Lalu Allah memberi petunjuk. Kalau kita bingung dimanapun berada, kita ingat bahwa ada siapa? Allah yang selalu melindungi kita semua. Ya, lanjut kelompok 2 dibaca ayat 8. Yang keras bacanya. Iya, dan dia maksudnya itu Allah ya, mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan ya, lalu dia memberikan kecukupan. Manusia itu diciptakan ya, dari lahir kita tidak membawa apa-apa ya, lahir tidak membawa apa-apa, tapi Allah memberi rezeki. Jadi kita tidak usah khawatir ya, bahwa Allah itu akan melindungi kita, memberi rezeki kepada kita. Apakah rezeki hanya berupa uang? Tidak ya, tapi rezeki itu dari banyak hal ya. Kita diberi sehat, itu juga suatu rezeki, bahkan rezeki yang paling utama ya. Bisa kita diberikan nikmat iman ya, nikmat iman Islam. Kita beragama Islam, dikasih iman ya, itu hal yang sangat harus kita syukuri ya. Kita masih diberi iman, diberi sehat, dikasih rezeki, diberi kecukupan ya. Dilanjut tadi sampai ayat berapa? Ayat 9 kelompok 3 dibaca. Iya. Terhadap anak yatim kita tidak boleh sewenang-wenang. Ya, anak yatim itu yang bagaimana? Iya, tidak mempunyai ayah. Ya. Tapi kalau tidak punya ibu, ibunya sudah meninggal, namanya ya piatu. Kalau ayahnya dan ibunya sudah meninggal, yatim piatu. Nah, terhadap anak yatim piatu itulah kita harus berhati-hati, tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh semena-mena, ya, tidak boleh menghardik, tidak boleh menyakiti, ya. Bahkan kalau kita ada rezeki lebih, kita punya uang jajan lebih, kita bantu, ya. Membantu anak yatim pahalanya sangat besar ya. Terus lanjut tadi sampai ayat berapa? Ya, kembali kelompok 1.
harus bisa mengambil hikmah ya dari semua arti. Masih ada satu yang belum dibaca. Arti ayat berapa? 11. Ayat 11. Ayo kelompok 2 dibaca. Iya, betul. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ya. Bersyukurnya bagaimana caranya? Ya, kalau dengan kata-kata, dengan lisan, berarti kita mengucapkan alhamdulillah. Gampang apa susah sih mengucapkan alhamdulillah? Gampang. Tapi kalau kita tidak dibiasakan, tidak membuat jadi pembiasaan, mungkin ya agak itu ya. Tapi sebenarnya itu ya bersyukur yang paling gampang ya. Tidak usah pakai uang, tidak usah pakai dengan susah payah ya, hanya dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Setiap setelah selesai sholat kita dianjurkan untuk selalu berdoa, berzikir, memuji Allah ya dengan apa? Alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah ya. Tadi kita sudah baca semua ya artinya ya. Dari yang 1 sampai 11 ya. Ya? Udah semua kan? Ya, oke. Sekarang pesan moral dan relevansi untuk kehidupan sehari-hari ya. Ada pesan moral ya. Surat Ad-Duha mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan selalu berbuat baik kepada sesama ya. Jadi sesama teman, bersama saudara, keluarga di rumah, ayah, ibu, kepada bapak ibu guru ya. Semuanya kita harus bisa berbuat baik ya. Dan kita juga harus ingat bahwa Allah SWT tidak pernah meninggalkan kita ya. Bahkan dalam keadaan berseberat apapun ya, kita harus ditanamkan dalam hati kita bahwa Allah selalu ada untuk kita semuanya ya. Mau kita dimanapun ingat ya, selalu ada Allah ya, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah mengawasi kita, malaikat mengawasi kita, maka kita harus bagaimana? Iya, harus selalu berbuat baik ya, dimanapun kita berada ya. Baik ya. Iya, yang pertama kita harus bersyukur. Ya. Mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, baik yang besar maupun kecil. Tadi sudah bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Selain dengan lisan, dengan apa lagi kita harus bersyukur kepada Allah? Siapa yang tahu? Iya, kita selalu berbuat baik. Kita selalu beribadah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Itu yang dinamakan apa, Nana? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu namanya apa? Berbuat takwa ya. Jadi takwa itu menjalankan semua perintahnya Allah. Sekarang masih pengen tahu ya? Coba
Zafira duduk. Apa ya perintah Allah untuk kita semua? Sholat 5 waktu. Oh bagus, kita sehari semalam harus sholat 5 waktu. Coba sholat apa saja? Iya, 5 waktu ini harus kita jaga. Kita jalankan ya. Tidak boleh ditinggalkan karena hukumnya apa? Wajib, maka harus dikerjakan ya. Dalam keadaan apapun, bahkan kalau hanya sakit batuk, flu, ya, apalagi hanya sakit gigi pun juga harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jadi apalagi yang namanya ibadah nggak hanya sholat. Puasa bulan Ramadan, mengaji, membaca Al-Quran, ya, iya beribadah haji, ya itu yang namanya ya zakat, ya zakat fitrah, ya itu termasuk perintah-perintah Allah untuk kita sebagai umat Islam. Tadi ada larangannya Allah, larangannya apa saja? Tidak boleh berkata. Iya, tidak boleh berkata yang kasar, kotor, yang jelek-jelek ya. Karena lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban ya, nggak boleh ya. Terus berani kepada kedua orang tua, tidak boleh ya. Yang selanjutnya yang kedua berbuat baik, selalu menolong orang yang membutuhkan. Baik secara materi maupun dukungan moral ya. Kita harus berbuat baik. Berbuat baik nggak harus dengan uang, tidak harus dengan materi ya. Abdul ya, Reza ya, duduknya yang bagus Abdul ya. Jadi kita berbuat baik bisa menolong teman dengan tenaga atau dengan pemikiran. Nanti ada teman yang kesulitan, kita bantu. Ada teman yang jatuh, kita bantu dibangunkan ya. Ya, ini